Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Bahasan kali ini Pak Git akan membahas tentang makan gratis ya, yang 10.000. Tapi sebelum itu Pak Git akan update dulu masalah LPG yang disuplai atau didistribusikan lewat pangkalan. Hari ini tadi ya, Pak Git kan upload tentang LPG 3 kg yang disuplai itu hanya lewat pangkalan. Yang jelas di episode sebelum ini persis banget gitu kan. Pak Git usul di situ, yang artinya Bahlil itu menyatakan kalau pengecer itu akan dijadikan sub pangkalan. Ya, jadi akan dijadikan sub pangkalan. Nah, dalam hal ini itu yang Pak Git pertanyakan, kalau pengecer itu mau dijadikan sub pangkalan, yang artinya hal itu sudah terjadi. Tinggal proses administrasinya aja, kan seperti itu. Kenapa suplai dari pangkalan ke pengecer ini diberhentikan tiba-tiba? Ini yang membuat ricuh, yang membuat ricuh. Dan kenapa ini pun terjadi awalnya di Tangerang? Kenapa nggak di kota lain gitu? Kenapa ini ada tuh awal di Tangerang? Yang pada saat ini Tangerang itu lagi kisruh-kisruhnya masalah pagar laut. Ataukah ini hanya pengalihan isu belaka gitu? Jadi dibuat pengalihan isu yang awalnya mulai dari kota Tangerang gitu. Yang sebenarnya di sana pun sebetulnya lagi ada isu yang besar, malah isunya itu nasional gitu ya. Yaitu tentang pagar laut. Ya teman-teman sudah tahu lah tentang HGB dan HGB di di dalam laut, dan banyak hal lagi lah yang menjurus ke premanisasi ya dan macam-macam. Kita kembali ke gas tadi ya, yang artinya sebelum Pak Prabowo itu tadi menginstruksikan untuk Kementerian SDM ya, jadi Pak Prabowo ini menginstruksikan Kementerian SDM untuk mengaktifkan pengecer kembali ya. Nah itu Pak Git udah buat konten dan mengupload, jadinya begitu Pak Git upload, berita ini belum ada. Jadi setelah Pak Git upload nggak lama, sekitar 1 jaman lah, itu baru ada berita ini, yang artinya Pak Prabowo itu menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengaktifkan pengecer gas melon kembali supaya tidak terjadi kelangkaan gas melon yang ternyata Pak Git cek hari ini itu pagi tadi ya, itu ya sekitaran Bekasi ya, kemudian tadi ya sekitaran Jogja sendiri juga udah mulai langka gitu. Jadi udah mulai menasional. Nah ini itu yang mungkin dikhawatirkan Pak Prabowo, kalau hal ini, surat edaran itu dilaksanakan langsung, yang artinya tidak melewati pengecer, ini akan menimbulkan kericuhan bagi masyarakat, yang arti masyarakat itu udah kondisinya seperti ini, dibingungkan dengan antri dan pencarian gas. Oke teman-teman, sebelum memulai tentang makan gratis ya, pagi itu istilahnya belusuan ke salah satu rumah makan Padang yang berada di Yogyakarta, yang harga satu porsinya itu 10.000. Nah, kita cek ya videonya. Pagi berada di nasi Padang daerah Yogyakarta ya. Harganya itu nasi ayam 10.000 teman-teman. Nah dapat nasi Padangnya, kita akan beli nasi ayam 10.000, nanti kita akan bongkar di rumah apa isinya. Siang juga kita lihat parkiran motor segala macam, antri banget, yang makan ramai. Baik teman-teman, ini nasi Padang tadi yang kita beli 10.000, apa isinya kita lihat ya, ini 10.000 nih. Oke. Kita lihat itu ayamnya lumayan besar ya tuh. Kemudian ya nasi, sayur dan kuahnya, jadi sambal, nasi, sayur dan kuah. Ya ini yang harganya 10.000 nih. Menurut Pak Git ya ukurannya lumayan lah, ini 10.000 segini. Nah demikian teman-teman, ini Pak Git melakukan pembelian sendiri, kemudian Pak Git bongkar sendiri, Pak Git cek ya seperti itu ya, lumayan lah gitu ya. Dan akan kita bandingkan dengan makan gratis yang 10.000. Oke, kita cek videonya.
Nah, itu tadi video yang Pak Agit dapat, maksudnya ini bukan hasil kunjungannya, ini langsung gitu ya dari siswa-siswa sendiri menanyakan susu lah, ya Pak Agit namanya juga siswa gitu kan, nggak begitu ngerti kalau susunya juga udah nggak ada. Maksudnya susunya udah keluar dari target sekarang, dan itu yang dikasih ya. Pak Agit lihat tuh nasi, sayur, kemudian ada pepaya 2 iris gitu ya. Terus ada satu yang Pak Agit tanda tanya tuh nggak begitu kelihatan jelas ya, Pak Agit SS tuh kelihatannya kalau nggak telur dadar ya itu apa ya? Hmm, mungkin ikan kayak ikan kecil yang sebesar dikasih tepung mungkin gitu, proteinnya mungkin itu, kalau nggak telur ya ikan. Di sini kita bandingkan ya teman-teman, ya kita lihat sendiri tadi ya, bandingkan harga 10 sama-sama 10.000 ya. Cuman kalau di makan gratis itu ada buahnya ya, ada vitaminnya. Nah, kalau kita beli nasi padang nggak ada, tapi kelihatannya porsi kalau menurut Pak Git ya lauknya itu lebih bagus yang nasi padang kelihatannya. Cuman ya jangan dibandingin kalau pas kunjungannya Pak Presiden atau kunjungannya Gibran gitu ya. Kalau udah kunjungan-kunjungan mereka tuh ya dikatakan menurut Pak Agit ya, mereka kan sudah tahu kalau ini ada kunjungan. Nggak mungkin memberi atau dilihat presiden atau wakil presiden itu sajian mereka tuh kesan mengecewakan kan. Siapa istilahnya vendor-vendornya ini juga kalau udah tahu yang bakal di kantor presiden atau wakil presiden ya mereka nggak mau bakal ini kelihatan mengecewakan dari hasil yang mereka kerjakan. Pak Agit rasa ini cukup sekian, dan Pak Agit ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah Pak Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengaktifkan pengecer kembali. Yang artinya dalam hal ini kritikan Pak Agit itu didengar oleh Presiden Prabowo. Apakah Pak Agit kan kritiknya kalau itu ingin mengangkat pengecer menjadi sub pangkalan, itu kan nggak perlu menutup supply dari pangkalan ke pengecer. Ini kan cuma masalah administrasi istilahnya. Ya kan tinggal dilanjutin proses administrasinya seperti itu. Jadi nggak harus melakukan hal-hal yang dilakukan istilahnya manajemennya itu seperti itu, langsung ditutup gitu. Surat edarannya berjalan terus langsung ditutup. Kan nggak gitu. Kalau secara logika dengan penutupan supply dari pangkalan ke pengecer, ini akan membuat bottleneck gitu. Yang tadinya harusnya menyebar distribusi itu ke mana? Ke pengecer. Nah, ini berhenti di sini. Jadinya bottleneck ya. Dan yang Pak Agit pertanyakan untuk satu lagi adalah kenapa ini diawali dari Kota Tangerang yang lagi ribut-ributnya pagar laut? Apakah ini pengalihan isu? Jadi rakyat Tangerang itu yang lagi ribut pagar laut jadi bingung nyari gas gitu kan. Jadi mereka lupa akan pagar laut dan HGB dan segala macamnya. Yang kedua adalah makan gratis yang hasil videonya dibuat oleh anak-anak ya. Maksudnya oleh siswa-siswa tersebut. Ini bukan dibuat maksudnya pas kunjungan. Kalau menurut Pak Agit kalau dibuat pas kunjungan itu pasti beda lah. Jadi ini ya terlihat ya biasa aja gitu yang disebut dengan kata-kata dalam tanda kutip makanan bergizi itu kan pesannya bergizi sekali gitu. Ternyata ya hanya biasa ada nasi, sayur, kemudian ada buah, pepaya 2 potong, yang satunya lagi Pak Agit ya kurang begitu jelas tuh ya, udah Pak Agit screenshot pun. Mungkin telur atau ikan ditepungin gitu. Jadi kalau dibandingkan nasi padang yang 10.000 itu ya nggak beda-beda jauh gitu kan. Cuman beda ya jelas beda di pepayanya aja. Yang artinya di situ masih ada vitamin ya, vitamin dari pepaya. Kalau yang Pak Agit lihat yang Pak Agit beli 10.000 di nasi padang itu kan ya ada protein, karbohidrat, ada sayuran gitu kan. Cuman kurang beda di situ aja. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.